Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita di pagi hari ini dikumpulkan bersama dengan salah seorang pengasuh pondok pesantren Al-Muhajir yang berada di Longkali, Kaltim, bersama dengan Muhammad Zarkashi. Ustadz Muhammad Jarkashi yang asal mulanya beliau adalah orang Hulu Sungai. Iya, dari Alabiu. Dari Alabiu, Masya Allah, orang yang sukses dari Alabiu berkembang di Kaltim di Longkali. Maka di pagi hari ini kita atas nama Majelis Al-Muwasalah ingin mengambil sebagian faidah-faidah atau pengalaman yang mungkin bisa dibagikan ke kita, Ustaz. Mudah-mudahan insya Allah. Jadi di pagi hari ini, di podcast kali ini kita akan membahas tentang perjuangan beliau, bagaimana beliau belajar di berbagai macam pesantren dan pengalaman yang mungkin kebanyakan dari mereka yang sukses itu dalam keadaan kesederhanaan saja. Ketika belajar mereka dalam keadaan sederhana, ya kalau bahasa kita bisa dibilang dalam keadaan fakir miskin. Tapi kebanyakan mereka, terutama dari hulu sungai, banyak di antara ulama-ulama yang berasal dari hulu sungai yang ketika mereka hijrah berbagai macam tempat, mereka meraih kesuksesan dengan adanya kesabaran, dengan adanya keistiqomahan, dengan adanya perjuangan dan pengorbanan. Baik, dari kali ini kita akan sebagian pertanyaan yang akan kita ajukan kepada Ustadz Muhammad Jarkashi. Mudah-mudahan kali ini akan bermanfaat. Amin. Untuk pertama, Ustadz, apa kabar biasa, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khair. Baik. Khair, baik. Masya Allah. Pertanyaan pertama, Ustadz, kita kan ta'aruf kan, pengenalan dulu nih. Pian lahir tahun berapa, Ustadz? Hijriahnya, kemudian Masehnya juga, Ustadz. Ulun dilahirkan ini di Alabiu ya, Pasar Selasa. Masya Allah. Ya. Alabiu Pasar Selasa. Kecamatannya Hulu Sungai Pandan. Hulu Sungai Pandan. Iya, kecamatannya Sungai Pandan, kabupatennya Hulu Sungai Utara. Hulu Sungai Utara masih sana. Masya Allah, ya. Masuk Hulu Sungai Utara. Tanggalnya tanggal 10 September 1976 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1396 Hijriah. Masya Allah. Jadi kurang lebih sampai saat ini usia ulun sudah memasuki 48 tahun. Oh, 48 ya, mudah-mudahan panjang umur. Amin. Mudah-mudahan selalu sehat afiat. Dan mudah-mudahan istiqomah terus di dalam kebaikan, dan mudah-mudahan bisa kita menjadi hamba Allah yang baik, yang soleh, bermanfaat buat agama, buat orang lain dan seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, jadi hal yang penting ini, beliau asli orang Alabiu, salah? Asli orang Alabiu yang hijrah ke Kaltim. Masya Allah, luar biasa. Banyak sekali orang wadah kita ini yang mereka sukses di benua orang lain. Banyak. Apalagi orang Alabiu, Ustaz. Mungkin Ustaz Bian dulu sebelum kita lanjut ke pertanyaan ke berikutnya gitu. Wah, kami anak mengenal. Jadi mereka-mereka yang sukses Alabiu atau Hulu Sungai Utara yang Pian tahu itu Iya. Jadi yang melatar belakangi kita hijrah ke kampung orang itu pertama guru pertama ya. Karena kondisi di tempat kita banyak sekali ulama, banyak sekali guru-guru besar. Jadi bagi kita yang awal, bagi kita yang mula-mula selesai mondok untuk di kampung itu rasanya untuk mengasah, untuk menerapkan ilmu yang didapat itu nggak berani. Karena banyak sesepuh kita, tokoh-tokoh kita yang keilmuannya luar biasa. Jadi akhirnya berpikirlah kita untuk hijrah ke kampung orang, yang di kampung orang ini masih minim. Bahkan tidak ada ulamanya, tidak ada ustadznya. Jadi kita istilah untuk mengasah ilmu, menerapkan ilmu itu nggak ragu-ragu. Nggak takut-takut kita. Jadi istilah parang itu ditimpasakan ke
yang di situ lokasinya belum ada yang lain gitu, yang lebih dari parang kita gitu kan. Nah, kalau di kampung kita kan ya rasa malu, rasa gimana gitu ya, menjaga kita nih awal-awal ya, awal-awal aslinya masih ilmu yang sangat minim, yang sangat sedikit gitu ya. Jadi itu yang menyebabkan kita harus hijrah ke kampung orang supaya kita mengembangkan ilmu, menerapkan dan meningkatkan kemampuan ini gak ragu-ragu. Pokoknya istilah orang bahasa kita di Halabiu itu istilah parang tuh tim pasakan aja. Karena lawas-lawasnya tajam aja tuh. Tajam aja. Ya, Masya Allah. Nah itulah istilahnya gitu. Itulah istilahnya. Jadi banyak Ustaz ulama-ulama yang hijrah, mungkin di antara mereka ini alasannya Ustaz. Hijrah ke kampung orang lain, mungkin terutama juga alasan utama Ustaz karena ada guru. Perintah dari guru. Seperti sekarang ini kan yang Masya Allah di Martapura, Abuya, guru kita Syekhuna Al-Alim Al-Allamah, guru Syukri Unus, ya kan, asli Amuntai Ustaz. Almarhum guru Bakri, juga almarhum guru Zuhdi, juga almarhum guru siapa lagi Ustaz? Yang hulu sungai di Martapura ya. Pengasuh pesantren Al-Falah. Al-Falah guru Sani. Guru Muhammad Sani. Iya. Itu pun juga dari Amuntai. Dari Alabiu. Alabiu-nya Alabiu tuh Saleh modelnya tuh dikategorikan orang Amuntai. Iya. Ya, jadi banyak meskipun kalau dari penamaan Alabiu kan anak Amuntai beda. Cuma dari orang Bahari Saleh Alabiu Amuntai itu mungkin bedang sanak lah. Disamakan aja. Masya Allah. Sekarang ini ada di Banjar guru Kiai Haji Sufyan. Ya. Nah, itu Masya Allah Kalayan salah. Nah itu orang Alabiu juga. Iya. Masya Allah. Biasanya guru Bakri. Guru Bakri almarhum, naam. Masya Allah. Nah itu pun juga orang Amuntai. Jadi hal yang kata Ustadz yang mungkin sepengetahuan beliau, orang-orang yang hijrah dari tempat kelahiran mereka ke tempat lain itu faktor utama karena mungkin ada perintah guru yang pertama. Nah itu Masya Allah luar biasa sehingga mereka menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berkembang luas keilmuannya, manfaatnya, dan punya murid bertebar luas di penjuru di sana, Masya Allah Kalimantan. Kemudian Ustaz, pertanyaan kedua Ustaz, orang yang paling berperan dalam pendidikan di masa kecil sampai beliau sampian menjadi orang yang sukses ini, ada berperan di masa kecil nih, kawitan enggak atau guru kampung atau siapa Ustaz? Yang sangat berperan ya. Di pendidikan kami masih masa kecil itu ya mulai dari sekolah kelas 1 Ibtidaiyah, Al-Hidayah, Alabiu. Ya. Oh Masya Allah, kelas, di situ. Iya, kelas 1 sampai kelas 6 itu dalam bimbingan, dalam pengawasan dan didikan guru-guru yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah. Kemudian di rumahnya ini yang lebih ketat ini adalah abah dan mama. Abah dan mama. Ya. Masya Allah. Karena abah dan mama ini beliau adalah salah satu dari murid Tuan Guru Haji Muhammad Sarni. Oh, guru pengarang kitab Mabadi Ilmu Fikih jilid 1, jilid 2, jilid 3 itu, termasuk ilmu tasawufnya, termasuk ilmu tauhidnya, Tuhfatul Ikhwan. Tuhfatul Ikhwan itu ya, karangan Guru Sarni. Guru Sarni ini dia adalah kayaknya Tuan Guru Haji Muhammad Said LC. Yang di Amuntai sekarang Majelis Ulama ya, ketua Majelis Ulama. MUI ya, itu cucu beliau tuh. Oh, cucu. Nah, itu penerusnya jadi beliau. Kayak beliau Guru Muhammad Sarni ini produktif mengarang kitab dan memang alim luar biasa. Beliau kan lulusan dari negara. Pantas saja Ustaz lah yang ketua MUI ini Masya Allah. Masya Allah luar biasa. Dan Tuan Guru Haji Muhammad Sarni ini sebangku sekelas dengan Tuan Guru Haji Muhammad Sani pendiri Al-Falah. Masya Allah. Menurut informasi dari cerita anak Guru Sarni yang paling tuhat Haji Muhammad Rusdi, abah lawan Tuan Guru Haji Muhammad Sani ini 1-2. Nomor 1 tuh Guru Muhammad Sani, nomor 2-nya Guru Sarni. Ini kepintarannya. Oh Masya Allah. Prestasinya ini bersaing dalam luar biasa keilmuannya. Makanya dua-duanya luar biasa. Nah ini guru abah. Abah belajar ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf di Tuan Guru Haji Muhammad Sarni ini. Nah abah juga istilahnya dari ilmu yang didapat dari Tuan Guru Haji Muhammad Sarni berbagilah ke ilmu ke mama lagi. Nah mama yang paling banyak mewarnai pemikiran, ya pemikiran keilmuan, keamalian tuh mama. Karena ulang lebih banyak bergaul lawan mama. Abah bergaul ke Padang ke Pahumaan. Masya Allah. Nah, jadi mama ini punya kemampuan yaitu seorang qori'ah.
Qori, Suara pantas. merdu. Pokoknya beliau pengaji-pengaji di zaman beliau itu Sidin Pang untuk orang pengantinan, Sidin Muhammadiyah. Maulidan, Isra Nggih, Mi'ratan, tahun baruan tuh beliau di kalangan perempuan. Nah, Masya beliau Allah. qariah pra-remaja waktu ke dewasa Nggih, gitu. nggih. Cuma tingkatnya cuma tingkat kampung ya, tidak berprestasi Kampung. ke Nggih, kabupaten ke provinsi ndak. Nah, nggih, itulah yang ulun banyak eh menyukai, nggih, ya menyenangi pola keadaan mama ini punya bacaan Quran bagus, suara bagus. Jadi nggih, ulun banyak meniru sehingga nggih. akhirnya ulun terbawa gaya mama. Masya Allah. Suara Nggih, terbawa gaya mama, bacaan Quran. nggih, Nah, nggih. beliau yang lebih menekankan. Begitu selesai di mama, Jersidin, kalau hendak lebih meningkat lagi, nah datangi guru ada di Pasar Selasa itu. Guru ini Qori dan Nggih, juga pegawai negeri beliau, nggih, pengajar di SD di Amuntai, Guru nggih. Abbas Rashid. Oh, Guru Abbas Rashid. Nah, itu guru mengaji saya yang Nggih, untuk tilawah, bimbingan tilawahnya nggih. dari lagu dasar sampai lagu Dari Bayati pengembangan ya sampai Ras dan variasi-variasi lain-lain. sampai bisa juara satu kabupaten Hulu Sungai Utara. Masya Allah. Kemudian pernah juga ulun tingkat kelas itu waktu itu kelas 4 Ibtidaiyah Al-Hidayah mewakili Amuntai se-Kalimantan Selatan juara 1. Masya Allah. Ya, baik azannya maupun Qur'annya, tilawahnya. Qurannya, Waktu itu nggih. tuan rumah adalah Hulu Sungai Tengah Barabai. Masya Allah. Itu. Tahun berapa tuh Ustaz? Itu Kelas tahun 4 sekian, 1988. 88. Oh, belum ada lagi kita Ustaz. Oh, belum ya? Belum lahir Masya lagi. Allah. Masya Allah. Jadi Ustaz nih hal yang penting yang kita ambil faedah Ustaz lah, didikan kedua orang tua itu sangat menentukan tentang peran Luar seorang biasa. anak. Suksesan, Nggih. Masya Allah luar biasa. Ternyata Sidin ini, Mama Sidin ini Qariah juga orangnya. Iya. Makanya suara Sidin ini Masya Allah. Kadang kalah lawan suara Imam di Mekah. Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah. Itu didikan dari kedua orang tua. Jadi ternyata orang yang sangat berperan dalam mendidik beliau ini adalah kedua orang tua. Yang mana ayah beliau adalah murid dari guru Kiai Haji Muhammad Sarni. Yaitu Guru Muhammad Sarni ini, kata beliau, satu bangku dengan Guru Muhammad Tsani, pengasuh pesantren, bahkan pendiri pondok pesantren Al-Falah di Banjar Baru setelah. Masya Allah luar biasa. Dan perlu pula kita ketahui bahwa Kiai Haji Muhammad Sarni ini adalah kakek dari Kiai Haji Muhammad Said Masrawan LC, yang sekarang menjadi ketua MUI di Kabupaten Hulu Sungai Utara Amuntai. Masya Allah. Kemudian Ustadz jenjang pian sekolah dari MI, kemudian sampai urun dengar sampai ke Darussalam Ustadz. Mungkin ada sebagian dari guru sampian yang di Amuntai yang menjalurkan sampian sampai sekolah ke Martapura. Nah, jadi selesainya di Madrasah Ibtidaiyah itu tahun 89 ya. 89. Ya, 89 akhir. Saya sempat oleh Abah mengarahkan tidak ke sekolahan umum atau pendidikan formal, enggak. Beliau maunya ulun ini ke agama murni. Ya, sehingga beliau titip sementara di sekolahan pondok pesantren yang ada di kampung itu juga di Halabio di Pasar Selasa Jingarabit, yaitu pesantren Al-Hidayah. Yang dipimpin waktu itu adalah ayahanda yang mulia almarhum Al-Maghfur Tuan Guru Haji Abdul Aziz. Tuan Guru Haji Abdul Aziz ini adalah alumni Pemanci Ibnul Amin. Beliau satu angkatan dengan Abah Mukhtar. Satu angkatan. Jadi dahulu jar Abah Tuan Guru Haji Abdul Aziz ini, beliau termasuk murid pertama kali 17 orang yang belajar dengan Tuan Guru Haji Abah Mahfuz. Ternyata ke-17 ini jadi ulama besar semua. Ya, cuma sangat kami sayangkan beliau lebih duluan kembali ke rahmatullah, ke hadrat Allah dibanding Guru Sidin sendiri. Guru Sidin lebih panjang umurnya, Abah Mahfuz ya. Termasuk Abah Mukhtar tuh yang menjadi penerus Abah Mahfuz juga umurnya panjang ya. Sidin artinya waktu itu meninggal tahun 1990. Sudah 34 tahun yang lalu. Iya, nah jadi ketika di 89 akhir hendak masuk ke 90 beliau meninggal, ulun langsung dipindah oleh Abah melanjutkan ke
Pondok Pesantren Al-Hidayah Darussalam. Martapura. Setelah dari Al-Hidayah Dari tadi. Al-Hidayah tadi. Itu di Al-Hidayah berapa tahun pian sampai? Sempat ke kurang lebih nggak nyampe 1 tahun. Oh, nggak nyampe Ya 1 karena tahun. kehilangan figur tadi. Oh, karena beliau Ya meninggal. meninggal. Jadi Uli Jarabah satu-satunya kita ke Martapura aja diarahkan. Karena juga kejiwaan ulun waktu sebelum ke Martapura masih dalam pondok Al-Hidayah Alabiu di kampung Gini Harabi tadi. Ulun diwarnai oleh seseorang di antara guru Al-Hidayah tadi, pesantren Al-Hidayah tadi, yang memperkenalkan tentang guru sekumpul. Oh, Masya Allah. Jadi ulun melihat fotonya, melihat suara membaca maulidnya, melihat mengajinya dengan pengajiannya, takjub ya, ajib gitu ya. Jadi sehingga sangat mencintai, sangat menjadikan figur idola bagi kita. Nah, jadi ketika Abah mengarahkan ke Martapura, ini istilahnya tuh bersambut ya, gayung bersambut lah. Ini yang diinginkan. Ini hal yang artinya ingin biasa, ya ingin bersama, ingin dekat, ingin selalu mengaji dengan Abah yang kita sebut sekarang ya adalah Abah Guru Sekumpul. Nah, itu yang menyebabkan. Jadi tahun 90, tahun 89 akhir, masuk ke 90 bulan ke Martapura. Nah, di Martapura ini ceritanya begini. Di mana kita ditaruh, yaitu di wadah ayah Guru Jarkasi Nasri. Ayah Guru Jarkasi. Beliau aslinya orang Babirik. Inggi bujur. Nah, beliau seangkatan bahkan kakak adik angkat dengan Tuan Guru Haji Muhammad Syukri Unus. Beliau ini kakak adik ini. Kakak adik lah. Ya, termasuk kakak adik yang istilah bedang sana angkat yang diresmikan oleh Guru Sekumpul. Masya Allah. Karena beliau ini kedua ini kalau menurut informasi dari guru-guru yang kawan-kawan beliau bercerita kecerdasan, kepintaran, keuletan di dalam belajar Tuan Guru Haji Muhammad Jarkasi dan Syukri Unus ini luar biasa. Sangat luar biasa. Nah, waktu itu sebelum ke Martapura, oleh keluarga ayah Guru Jarkasi ini di dekat kampung kita itu berkisah. Kalau anak ke Martapura, nanti di asramanya wadah ayah Guru Jarkasi aja. Itu dang sanaku. Masya Allah. Nah, karena ading sidin kawin, bibinian ading sidin kawin lan orang kita. Di kampung Alabiu pas Selasa ini. Ya sidin nah malam dalam beberapa hari ke depan ini ayah itu datang ke kampung Babirik. Sini boleh kampung ana mengisi acara pengajian yang diminta sekaligus haulan orang tua sidin. Nah, berangkatlah ulun dibawa ke Babirik. Nah, diperkenalkan ulun bahwa bisa mengaji, disuruhlah oleh ayah Guru Jarkasi ulun mengaji situ. Pas tasmihan aja jadi mengaji Inallah Astafa. Ujar ayah berpesan lawan yang membawa ulun ke Babirik ke rumah acara ini. Bawa ke Martapura. Masya Allah. Di asrama kita aja sudah berdiam. Nah, belum masuk ke Martapura lagi. Belum. Anda masuk sudah jadi model kayak bersambung anunya. Sambung. Langkah-langkahnya ini. Lalu sampai di Martapura diatur oleh Abah sekaligus Kai yang ada di Kalayan B juga menemani pengantaran ulun ke asrama ayah Guru Jarkasi. Lalu ayah ini menempatkan ulun itu di atas asrama lantai 2. Nah, kebetulan di situ 3 orang dalam satu kamar ini adalah mereka-mereka yang santri Darussalam yang sudah kelas kuliah. Kelas 2 kuliah anak masuk ke kelas 3 sudah. Ada yang sudah kelas 3 anak lulus sudah. Nah, di antaranya adalah yaitu Kakak Mukti. Kakak Mualim Mukti yang saat ini luar biasa beliau. Sangat dahsyat, punya pondok pesantren Raudhatul Talibin di Sungai Malang dan di Tabur ya. Masya Allah dahsyat. Nah, beliau Pian satu kamar sama sempat satu kamar 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan lawan Mualim Kakak Mukti ini. Jadi ulun lawan sidin itu bepan dia tuh ya kakak ading aja. Jadi memanggil itu kakak-kakak aja. Nah, jadi belum terbiasa dengan panggilan anak-anak santri beliau kan mualim gitu ya. Nah, Mualim Mukti ini sangat banyak juga memberikan contoh, teladan dan mewarnai jiwa kita. Sidin ini orangnya rajin belajar, rajin mutalaah, di mana ada aja guru majelis taklim yang dibuka sidin kada pernah meninggalkan, selalu hadir disebut kekurangan waktu, malahan sidin karijinan sini kekurangan waktu di mana tempat beliau belajar. Nanti sidin malam itu jam 3 tuh udah bangun. Sebelum tahajud sidin beberapa rakaat mutalaah kitab, baca wirid sampai waktu subuh datang. Setiap malam beliau aktivitasnya kayak gitu. Jadi ulun melihat dengan yang sekarang ini hasil beliau wajar. Memang orangnya ahli ibadah, mutalaah rajin, belajar rajin. Jadi buahnya Masya Allah luar biasa Tuhan memberi ya. Masya Allah. Iya. Nah, ini mudah-mudahan ini
beliau itu menjadi contoh kita terus ya di dalam Iya. perjalanan kita Mu'alim. untuk kita menjalankan amanah ya Amin, pondok amin, pesantren yang amin. kita saat ini bangun dan kita bina ya. Amin, Nah itu. Masya Allah. Jadi penting setelah di sini kita ambil pelajaran bahwa ketika kita saat belajar, Mm-mm. itu bukan hanya sekedar guru yang sangat berperan Mm-mm. dalam membangun karakter seseorang atau Mm-mm. seorang pelajar, namun orang yang di samping mereka ataupun kawan di asrama Mm-mm. itu pun juga sangat berperan dalam membangun karakter seseorang. Iya. Masya Allah. Warna Jadi ini. beliau ini selain dari berguru dengan ayah guru Jarkasi, ya abah guru Sokumpul, guru Buya Guru Syukrunus, juga ada kawan di kamar Mm-mm. yang berperan juga aktif dalam membangun karakter beliau, yaitu Mu'alim Ahmad Mu'ti. Mm-mm. Yang beliau katanya adalah orang yang sangat istiqomah dan bangun paginya itu jam 3 malam udah bangun. Baca wirid, baca azkar, bahkan kata beliau guru Mu'alim Ahmad Mu'ti itu kurang waktu. Mm-mm. Kurang waktu, Masya Allah, luar biasa. Mm-mm. Makanya setelah kalau kita lihat keadaan beliau sekarang ini bukanlah hal yang aneh, Iya. karena perjuangan beliau sangat luar biasa sesuai dengan apa yang dihasilkan sekarang ini. Masya Allah. Itu amuntai setelah amuntai, Masya Allah. Jadi luar biasa nih amuntai ini. Nah, mudahan kita nih kayak bubuan pian-pian juga setelah kami ini pemudaan yang anom-anom kada tahu di nasib kemana kena tinggi. Jadi pian Ustaz tahun berapa tuh masuk Darussalam dan lulusnya tahun berapa? Jadi masuk Darussalam itu tahun 1990. Masuknya ulun kelas 2 awaliyah. Berarti itu kelas 4. Awaliyah kelas 4, kelas 5, kelas 6. Berarti 3 tahun ulun di awaliyah. 3 tahun di awaliyah. Iya, di awaliyah. Jadi awaliyah itu dari 99 1990 sampai 1994. Tinggi. Oh, sampai 94. Iya, 94. Berapa tahun katanya Ustaz? Ya 3 tahun, 4 tahun lah itu ya di awaliyah itu ya. Awaliyah, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Oh, 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun Masya Allah. Ya. Berarti 93. 93 ya. Pian di sana mungkin Ustaz cerita pian mungkin hadir di majelis Abah Guru Sokumpul. Mungkin diceritakan sedikit. Abah Guru Sokumpul ketika itu di mana pengajian beliau? Apa masih di Karaton atau udah pindah ke Sokumpul? Atau kayak apa Ustaz? Ya, jadi tahun 1990 kita masuk di asrama Ayah Guru Jarkasi. Nah, itu kenapa jadi ulun ditaruh di kamar yang sekamar dengan Kakak Mukti yang seharusnya tuh lipernya kan liper ulia itu. Karena ayah itu punya pemikiran dan punya niat, karena ulun ini di bidang qori. Maksud beliau sewaktu-waktu beliau membutuhkan untuk mendampingi sidin ceramah ulun mengajinya, jadi beliau memanggilnya kan berdekatan sebelah kamar. Sebelah kamar itu jadi ulun ditaruh. Padahal sebetulnya rasa apa itu bergabung dengan orang yang lebih yang lebih tua, yang lebih alim, yang lebih tua. Jadi rasa juga kita ya, rasa segan-segan juga gitu. Cuman karena guru yang matur ya kita ikuti aja. Nah, jadi ulun sebagai pengaji pengasidah nanti di grup habsinya ayah itu kemana-mana itu ya. Nah itu. Terus pengajian di wadah ayah itu rutin tuh dalam seminggu tuh 2 kali. Setiap malam Sabtu dan malam Rabu. Ya, beliau membaca kitab Duratun Nasihin. Beliau kadang membaca kitab Mawa'id Usfuriyah. Termasuk juga ya, Usfuriyah itu hadis arba'in ya, syarah-syarahnya itu. Kemudian beliau juga membaca kitab Kifayatul Adqiyah. Nah, itu. Kemudian juga membaca kitab tarikh Nurul Yakin. Banyak lagi kitab-kitab yang beliau baca ya, termasuk syarah Arba'in Nawawiyah yang agak besar, Majalis Susaniyah. Iya, yang banyak di situ kisah-kisah ya, hikayat banyak sekali itu. Luar biasa. Nah, itu yang ayah baca di termasuk tafsir Jalalain itu juga dibaca. Malam Rabu lawan malam Sabtu tadi. Iya, malam Sabtu. Nah, kemudian malam Rabu itu juga ada pengajian rutin di wadah Abu Ya Guru Syukri. Nah, cuman di situ karena kita berbenturan, ya kami sewaktu-waktu aja bisa kadang ke wadah Abu Ya Guru Syukri ya. Nah, kalau untuk ke Sekumpul itu malam Senin. Ya, dan malam Jumatnya di Karaton. Ya. Cuman Guru Sekumpul waktu itu sudah pindah. Sudah berancang dari tahun 90 itu berancang sudah dari Karaton itu beliau sudah membangun fondasi
pindah ke sekumpul. Musalla Ar-Raudhah itu sudah Ar-Raudhah ya, dibangun rumah sidin yang fondasinya. 3 buah nang awal Inggih, di muka inggih, itu. Itu inggih. mulai awal tuh sudah hijrah ke sekumpul sudah sidin mulai. Jadi pengajian di sekumpul itu tetap malam 2 malam, waktu itu malam Minggu dengan malam Senin. Malam Senin. Ya, malam Minggu itu beliau membaca kitab Ihya. Masya Allah. Malam Minggu itu mulai habis Isya sampai jam 11-an. Ya, Terus baca kitab Ihya. ya, Masya setiap Allah. malam Minggu itu. Nah, hari Minggu sore membaca lagi sidin Baca kitab lagi. Syarah Ainiyah. Oh. Malamnya baru rutin majelis malam Senin. Majelis malam Senin. Jadi sore Ahad lah. Iya, sore Ahad Sore kitab Ahad itu Syarah kitab Ainiyah. Syarah Ainiyah. Ya, termasuk kitab Syarah Hikam dibaca sidin. Syarah Hikam dibaca sidin. Berganti-ganti, kadang dalam satu waktu itu 2 kitab bersambung dibaca sidin. Banyak lagi pokoknya kitab-kitab yang beliau baca yang selama kita mengikuti di sekumpul itu. Jadi asli kota santri Ustaz lah di Luar biasa. Ya, mana itu belum ada HP Ustaz deh. HP belum ada, itu biar Ustaz bisa beda tinjak aja lah. Antara 2, kadang berjalan batis bisa juga bisa beda tinjak. Nah, antara jadi, 2 bisa karena beda kita motor ini belum ada Ustaz deh. Iya, karena kita ini gini, kemampuannya terbatas. Abah itu mengungkusi kita sekolah di Mertapura itu hanya mengirimi beras sakarung nang untuk 1 belek itu. Kemudian telur secukupnya setabak-tabak aja kita ya. Duit 25.000. Itu setiap bulan. Kadang bisa lebih dari bisa sampai kadang 2 bulan. Jadi keterbatasan kemampuan. Nah, jadi duit 25.000 itu bayar asrama 6.000, bayar SPP 6.000, 12.000 sudah. Jadi sisa 13.000 nigasan makan, nukar iwak kari, nukar lauk, mie segala macam. Dicukup-cukupan. Dalam sebulan. Nah, cuman ya itu tadi syukurnya lawan Allah memberikan anugerah ulun bisa qori, bisa mengaji. Ayah membawa itu ulun dapat amplop. Nah, ini tambahan. Jadi iya, menutupi kekurangan itu dari hadiah-hadiah orang. Masya Allah. Nah, hadiah-hadiah orang kadang kan dahulu tuh zaman mengaji tuh 5.000, 10.000. Itu lumayan sudah. Lumayan zaman dahulu itu. Nah, itu. Jadi luar biasa. Nah, kemudian mengaji dengan sekumpul ini selain di di sekumpul tadi, masih kami mengikuti juga pengajian sidin setiap malam Jumat itu di Karaton, tapi tidak di rumah sidin yang Langgar Darul Aman, di wadah Tuan Guru Haji Muhammad Saman Mulia. Di rumah beliau. Iya, itu wiridnya adalah membaca burdah. Guru sekumpul yang membaca burdahnya. Masya Allah. Guru Saman Mulia kan tuan anunya nih, tuan rumahnya. Nah, itu dihadiri oleh Habib Ali yang biasa membaca doa Habsin yang di sekumpul nang Tuhan tuh. Kemudian dihadiri oleh Habib Abu Bakar Atos yang Pancasila itu. Ya, itu banyak lagi habib yang lain di situ hadir itu. Malam Jumat. Nah, jadi uniknya malam Jumat di wadah pembacaan burdah, selawat burdah di wadah Guru Saman Mulia ini berbagi makanan roti. Ada makanannya? Ya, ada makanannya, luar biasa. Artinya Tuan Guru Haji Saman Mulia ini mencerminkan kepada kita orang yang sekian banyak ribu itu hadir diberi roti. Sosialnya sidin lawan murid. Sudah dibawa Amalia, sudah dibawa ibadah, dihadiahi lagi makanan. Roti itu ya mungkin kalau dipandang kecil-kecil ya, tapi bagi kami sangat luar biasa. Roti yang berkah. Roti berkah ini. Karena yang membagi ini aulia. Guru Saman Bujang lah. Guru Saman Mulia ini kan adalah orang yang paling mewarnai guru sekumpul di masa kecil sampai enggak besar. Ya, Syekh Murabi Abah Guru Sekumpul ya. Iya, beliau. Ada Guru Saman Mulia diserahkan kepada Guru Bangil. Guru Bangil menyerahkan ke Syekh Amin Qutbi ke Datuk Lampayan. Katanya sampai ke Rasulullah. Lampayan sampai kepada Rasulullah. Jadi Guru Saman Mulia itu pengajian setiap malam Jumat membaca burdah di rumah Guru Saman Mulia yang dihadiri oleh para ulama dan para habaibnya dan jamaah ribuan dan semua itu dikasih roti, makan roti yang penuh dengan berkah. Masya Allah. Jadi di sini peranan Abah Guru Sekumpul itu bukan hanya beliau ketika beliau sudah di Sekumpul itu mahabbahnya dengan para habaib, bukan. Sebelum beliau di Sekumpul itu udah luar biasa kepada para habaib. Makanya kata para habaib ini bukan perkataan orang kita, tapi habaib luar mengatakan, katanya di Kalimantan ini mereka mencintai kepada habaib itu sangat luar biasa berkat jasa Abah Guru Sekumpul. Benar. Karena dalam segi Masya Allah orang cinta dengan beliau, mahbub indan nas, mahbub indal habaib, wa indal masyayikh,
wa indal ulama. Masya Allah, mudahan kita dapat berkah dari Abah Guru Sokongo. Jadi pian tahun 93 lulus di Awaliyah. Darussalam, di Awaliyah. Awaliyah. Oh, Baru naik Usta 3 tahun. Oh, naik Ustaz lagi 3 Ya, tahun lagi. kuliah 3 tahun. Jadi semuanya 9 tahun. 9 tahun di Martapura. Iya. Masya Allah, luar biasa. 9 tahun. 9 tahun di Martapura. Ini kalau mungkin ada sebagian cerita pengalaman ketika pian sudah lulus dari Martapura. Mungkin ini jadikan sebagai acuan dan pengalaman lah kepada para pemuda yang mungkin mereka kebingungan setelah lulus dari Darussalam atau lulus dari pesantren manapun. Ketika sampai kampung itu mungkin ada sedikit dari pengalaman sampian sehingga sampian hijrah ke Longkali sehingga sampai terbangunnya pondok pesantren Al-Muhajir. Secara ringkasnya Ustaz. Jadi gini, lulus dari Darussalam, waktu itu di pikiran kita kemana kita ini ya, untuk mengembangkan atau untuk menerapkan ilmu yang didapat atau istilahnya itu sambil menimba untuk mengetahui masa depan kita itu seperti apa gitu. Nah, jadi terkait dengan hal itu, ini sedikit sih ada permasalahan yang sangat ajib ya, yang langka bagi kita. Waktu itu ulun didekatkan oleh salah seorang kawan di asrama. Nah, yang kawan di asrama ini sekolahnya dia baru kelas 2 awaliyah. Dia di kelas 2 awal ini punya teman, punya kawan yaitu Habib. Cucu dari Habib Basyiri. Beliau punya nama adalah Ahmad bin Muhsin Bahashim. Nah, Ahmad bin Muhsin Bahashim. Jadi nama kita namanya Muhammad Hafiz, orang Pelihari. Dia membawa Habib ini jalan-jalan ke asrama. Nah, Hafiz ini sekamar dengan kita. Sehingga Habib Ahmad itu pas berada di kamar kita, akrab, ngobrol-ngobrol sama kita, berkenalan, ulun melihat ada sesuatu yang beda di pandangan beliau, di pembicaraan beliau ini mengena kepada hati kita, mengena kepada afal kita dan khatar-khatar hati kita. Jadi sehingga ulun punya rasa, ini Habib ini lain dari yang lain, punya mata batin yang tajam ini. Nah, sehingga ada kata-kata beliau waktu itu yang saya tanya, kenapa jadi pian mau ke asrama ini? Aku ingin menjemput ada satu orang yang akan menjadi temanku untuk di masa yang akan datang. Masya Allah. Nah, itu Ahmad. Iya. Kata-kata itu kata-kata mutiara itu. Mungkin beliau sudah membaca yang namanya al-arwahu juludun mujannadah wa idza ta'arafa iktalafa. Nah, jadi setelah itu masuk kita kelas 3 aliyah, lulus, menghadaplah kita ke beliau. Karena kami ada punya rasa sepertinya beliau ini yang akan mengarahkan kehidupan kita. Di antara masyayikh kita yang lain. Ini istilahnya itu lebih ke spesialis hati nih. Spesialis hati nih. Iya. Sehingga pas kita anak lulusan Bapak dah ke beliau, ulun insyaallah beli kampung. Kira-kira nanti kemana arahan kami ini untuk kita pengembangan ilmu, penambahan wawasan dan pengalaman, dan kemudian juga untuk masa depan seperti apa. Jadi beliau boleh aja dulu ke kampung, nanti Allah bisa aja mengarahkan kemana arahnya yang paling pas. Nah, itu boleh ke kampung, silaturahmi di rumah kumpul-kumpul. Jadi ini Kak Muntah setelah Kalabiu ya, Kak kampung rumah. Itu kawitan pian masih hidup. Iya, masih ada, mama masih ada ya waktu itu. Nah, cuman ada sejarah sedikit lagi yang yang sebelum ulun lulus ini, dahulunya itu di tahun 96 kelas 1 uliah itu kan ulun ini hendak hendak berhenti karena abah mama ini kan mampu lagi mau ongkosi. 96 itulah ya, di aliyah berarti dia kelas 1 aliyah. Iya, jadi jar abah, aku kan sanggup lagi mau ongkosi, perumahan habis udah dijual dah. Ya Allah. Jadi kita makannya seadanya aja, jadi mau ongkosi kada kawa, terserah jar kasih mau yang kayak apa, bagusnya jalan nuntut ilmu. Nah, itulah syukurnya waktu itu ulun dilibatkan oleh bubuhan grup Hafsi Alabio ini lomba di pasar Amuntai. Nah, lomba apa Ustaz? Lomba Hafsi. Iya. Oh, jadi di zaman dulu udah ada lomba Hafsi pasar Amuntai. Nah, di situ hadirlah Haji Siis, yaitu orang kepercayaan guru Bangkai Guru Ridwan. Nah, Haji Siis ini begitu ulun tampil, dan Haji Siis ini juga mengenal ulun karena
Nggih. pernah dulu Sidin ke Martapura kepada ayah itu. Jadi kenal Oh, dengan kita kan. nggih. Jadi jar Sidin anu aja tinggal di rumah aja dah. Kita aku anggap kayak anak angkat gitu kan. Aku Nggih, anggap Haji kayak CS. Kuitan gitu ya. Di rumah aja sudah. Nanti apa-apa kami yang anunya, Masya yang Allah. menyanggupi Nggih, untuk nggih. pembiayaan segala macam ke Nggih. Martapura itu. Nah, alhamdulillah artinya sampai lulus itu tertolong kita dengan ulun yang angkat Kuitan lawan Haji CS ini sampai lulus sekolah. Jadi yang tadinya di Abah ini anak berakhir, tersambunglah dengan Haji CS ini ulun kawal lulus. Allah, padahal itu sudah luar biasa di sini, bujur kan. Nggih. Kebanyakan dari orang sukses adalah dari kalangan orang yang di bawah, menengah ke bawah ekonomi mereka. Hal yang sangat luar biasa. Ketika kita punya keinginan untuk melanjutkan sekolah, Allah akan beri jalan. Nggih. Ya Ustaz lah. Iya. Padahal Abah Sidin ini, Kawitan Sidin, Ustaz kita ini sudah kehabisan pahumaan, sudah jual. Bar sudah terjual, babani sudah jual, sudah berataan. Sampai-sampai Abah Sidin ini sudah menyerahkan dah, aku lagi mau ngusik. Sampai kayak itu,